Terapis kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi Dennis Erwandi. wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dennis Erwandi dari Terapis Kesehatan Tradisional dari PGRJ Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Kali ini saya ingin memberikan informasi tentang konsep sehat sakit, teman-teman ya. Kenapa kita bisa sakit, terus menurut WHO apa, kita jelaskan satu persatu ya. Mudah-mudahan informasi ini sampai menjadikan kita semangat lagi untuk sehat ya teman-teman ya, gitu. Oke, kita akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Di sini pengertian sehat sakit teman-teman ya. Definisi sehat gitu kan. Menurut WHO 1947, sehat suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Itu menurut WHO ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini, maka kesehatan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial, dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Itu juga kesehatan jiwa juga masuk ke kesehatan teman-teman ya. Pola pikir kita juga itu luar biasa berpengaruh sekali pada kesehatan kita teman-teman ya. Udah sering saya jelaskan ya tentang pola pikir, pola akar masal, mungkin di video-video sebelumnya yang pernah saya share juga gitu di pola akar masal, mungkin sudah saya jelaskan di situ ya teman-teman. Nah sini menurut Hasanah Islam, sehat itu meliputi as-sihah dan al-afiat. As-sihah bentuk kesehatan yang meliputi sehat jasmani, raga dan lahiriah, sedangkan al-afiat bentuk kesehatan yang meliputi sehat rohani, jiwa dan batiniah. Itu juga sama di agama kita diajarkan di Islam ya, itu kan kita harus sehat iman gitu kan, imannya harus kuat gitu kan, sehat mental, sehat batiniah, sehat jiwa, kewarasan segala macam, akal sehat, itu luar biasa di agama kita sudah diajarkan ya teman-teman ya. Oke, definisi sakit, nah gitu kan, tadi definisi sakit yang satu, sekarang definisi sakit yang kedua gitu kan. Di sini ada deviasi atau penyimpangan dari status sehat. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja kegiatannya terganggu tuh kan itu. Jadi memang yang dikatakan sakit itu ya seperti itu gitu kan, yang punya penyakit kronis menahun, contoh kanker segala macem gitu kan, itu juga mengganggu aktivitas kita gitu kan gitu. Yang tadinya kita bisa beraktivitas dengan normal jadi terganggu, ya itulah dikatakan kita sakit teman-teman ya gitu. Di sini juga ada Parsons 1972, sakit gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya gitu kan. Ini bahasa-bahasa ya dulu lah gitu, tahun-tahun berapa ini gitu kan, tonton ahli kesehatan udah lama banget ya. Ini Bauer-Sams orang luar kayaknya ini ya. 1965, seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit gitu kan ya. Ini kadang-kadang ya kita seperti saya gitu kan, mengecek juga suhu tubuhnya panas gak ibu bapak gitu kan, tensi darahnya naik atau turun, kita cek gitu kan dengan tensi meter gitu kan, kita cek pupil matanya dengan menggunakan senter pupil gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Di sini juga sama lah gitu kan, ada gejala naiknya temperatur, ada nyeri gitu kan, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan baik buruk atau sakit gitu kan gitu. Kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja ataupun sekolah. Jadi memang ya itu, jadi mengganggu aktivitas lah kalau dikatakan orang sakit gitu. Sebetulnya seperti itu teman-teman ya gitu. Kita lanjut lagi ke teori terjadinya penyakit teman-teman ya. Penyakit merupakan salah satu gangguan kehidupan manusia yang telah dikenal oleh orang sejak dahulu gitu kan. Pada mulanya
Konsep terjadinya didasarkan pada adanya gangguan makhluk halus dulu memang seperti itu gitu kan. Pasti dikategorikan kalau sakit itu ada gangguan gitu kan. Memang kita tanpa sadari hidup kita berdampingan dengan bangsa jin teman-teman ya gitu. Tanpa kita sadari di Al-Quran untuk dijelaskan bahwa jin itu memang ada gitu kan teman-teman ya gitu. Ya kitanya saja jaga diri kita, pola pikir kita jaga jangan kosong, insya Allah kita terhindar dari namanya gangguan seperti itu gitu insya Allah ya. Tetap kitanya harus yakin sama Allah ya, tauhid, tetap keyakinan kita, tetap jaga semangat kita agar kita tetap sehat selalu insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, atau karena kemurkaan diri yang maha pencipta. Nah ini kadang-kadang juga kita ya gitu, kehidupan kita tidak tahu gitu apa perlakuan kita salah atau benar gitu kan. Kadang-kadang kita tidak sadari lidah kita ini menyakiti hati orang lain. Makanya saya sangat menjaga sekali tata bicara saya. Kenapa? Karena saya saking takutnya menyakiti hati orang lain gitu teman-teman. Itu sangat bahaya. Itu juga sangat berpengaruh ketika mereka berdoa gitu kan, Allah mengijabah, kita bisa sakit teman-teman gitu. Itu sangat luar biasa, bisa apes gitu kan. Itu juga berpengaruh gitu kan. Yang namanya kita keapesan kita sendiri dari perlakuan kita sendiri. Jadi memang kita harus jaga perilaku juga teman, sikap, adab gitu kan, luar biasa. Apapun itu kita harus jaga, itu yang diajarkan di agama kita yaitu Islam ya teman-teman gitu. Kita lanjut lagi ya. Masih banyak kelompok masyarakat di negara berkembang yang menganut konsep tersebut. Ya memang apalagi Indonesia gitu kan, pasti jelas ya, luar biasa perdukunan sekarang lagi rame-ramenya teman-teman. Tapi kita harus bawa santai saja gitu, lagi rame sekarang, lagi hype ya gitu. Pesulap merah dan Gus Samsudin lagi rame itu teman-teman ya, itu luar biasa. Tapi gak apa-apa, itulah fenomena di Indonesia teman-teman. Kita masih memang masih ke situ ya gitu, apa-apa gitu. Tetap jaga pola pikir di situ, insya Allah kita terhindar dari namanya gangguan yang seperti itu insya Allah ya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di lain pihak masih ada gangguan kesehatan atau penyakit yang belum jelas penyebabnya maupun proses kejadian. Pada tahap berikutnya, Hippocrates telah mengembangkan teori bahwa timbulnya penyakit disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Ya betul, memang pengaruh lingkungan juga berpengaruh teman-teman ya. Kita di lingkungan yang toksik atau misalkan kotor gitu kan, terus segala macam, itu juga berpengaruh pada kita, menjadikan kita sakit nantinya teman-teman ya. Tetangga yang kurang maksudnya ya, jadi berpengaruh psikologis, itu mengganggu kita kinerja gitu kan gitu. Makanya pandai-pandailah memilih teman untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih teman gitu, bisa-bisa kita terbawa juga ke situ gitu kan. Contoh ke ranah yang tidak baik gitu teman-teman ya, terutama kesehatan teman ya, kesehatan pikiran, kesehatan jasad kita, kesehatan batin kita gitu insya Allah ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini Hippocrates bilang gitu kan, pengaruh lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, cuaca. Ya memang kita tanpa kita sadari cuaca ya, kalau cuaca kita panas, terlalu panas juga kita juga sakit ya. Itulah manusia lemahnya, sakingnya kita manusia lemah gitu. Makanya apa yang kita harus sembuhkan di dunia ini gitu kan, apa sih kita cuma lemah di mencukur rumah kata aja ongko motor gitu kan, ngaceng orang deh gitu kan, gitu apa gitu ya, harus kita sembuhkan teman-teman ya gitu. Pengaruhnya luar biasa gitu ya gitu, cuaca dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam teori tidak dijelaskan bagaimana kedudukan manusia dalam interaksi tersebut gitu. Teori memang seperti itu ya, serta tidak dijelaskan faktor lingkungan bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit. Pada kehidupan masyarakat Cina, kita jelaskan lagi, dikenal pula teori terjadinya penyakit yang timbul karena adanya gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh manusia. Teori humoral. Dalam teori ini dikatakan bahwa dalam tubuh manusia ada 5 macam cairan, yaitu cairan putih, kuning, hijau, merah, dan hitam.
Bila terjadi gangguan keseimbangan pada jenis cairan mana yang bersifat dominan, hingga saat ini teori tersebut masih merupakan dasar dalam pengobatan Cina tradisional. Kemudian berkembang teori terjadinya penyakit karena sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan, sehingga meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Teori ini berkembang terutama pada abad pertengahan, dan pada waktu itu lebih mengarah pada kebersihan lingkungan terhadap sisa-sisa peninggalan makhluk hidup. Ya dulu memang zaman dulu makhluk hidup kan banyak yang punah juga ya teman-teman, itu gitu kan, yang dari berpengaruhnya gitu ke penyakit kita, kesehatan kita gitu kan, dari bau busuknya gitu kan, itu juga berpengaruh, bakterinya gitu kan, macam-macam dulu itu dulu gitu. Terus sekarang juga ya ada sih bangkai-bangkai ya, kayak bangkai tikus kayak gitu juga, kalau memang ada di sekitaran rumah kita terus mati lama juga berpengaruh kalau kehirup kita ya, kita juga bisa sakit teman-teman ya gitu. Baunya nggak kuat mengakibatkan mual, itu juga sama mengakibatkan kita jadi ada keluhan ya gitu. Seperti itu. Contoh pengaruh teori tersebut adalah timbulnya penyakit malaria yang dikira karena sisa-sisa pembusukan binatang dan tumbuhan yang ada di rawa-rawa. Malaria artinya daerah yang jelek dulu, itu di bahasa apa ya, dulu dari masa-masa zaman dulu malaria disebutnya gitu. Malaria artinya daerah yang jelek dulu gitu. Kalau sekarang malaria penyakitnya penyakit beda lagi judulnya gitu ya. Dan masih ada masyarakat yang tetap menganut teori ini, memang pastilah turun-temurun jelas kuat gitu kan. Akhirnya pada abad-abad selanjutnya terjadi perubahan yang cukup besar dalam konsep terjadinya penyakit dengan didapatkannya mikroskop. Dulu ya ini udah muncullah mikroskop gitu kan, mikroskop udah ditemukan gitu. Jadi memang udah penelitian makin canggih, apalagi sekarang gitu kan, alat-alatnya luar biasa ya, kedokteran sekarang keren. Sehingga konsep penyebab penyakit beralih ke jasad klinik. Perkembangan selanjutnya mengantar para ahli ke arah hormonal yang semakin berkembang. Pada saat itu orang mulai optimis dalam menghadapi berbagai penyakit dengan antibiotika, sistem imunitas dan lain sebagainya. Ternyata setelah penyakit menular mulai dapat diatasi pada negara-negara maju. Ya, memang mulai apa? Ya itulah obat-obatan mulai muncul ya, teman-teman, itulah sejarahnya gitu. Muncullah masalah berbagai penyakit menahun atau tidak menular yang unsur dan faktor penyebabnya sangat berkaitan erat dengan faal atau fungsi tubuh, mutasi dan sifat resistensi tubuh, dan pada umumnya terdiri dari berbagai faktor yang saling kait-mengait gitu. Luar biasa ya. Kayaknya video ini lebih panjang dari sebelumnya, biasanya cuma 10 menit, ini udah lebih apa-apa ya. Ini paling sampai ini aja lah konsep penyakit ya, jadi nggak terlalu panjang teman-teman ya. Konsep penyebab dan proses terjadinya penyakit gitu ya. Ini ada pengertian penyebab penyakit dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses kejadian penyakit, yaitu proses interaksi antara manusia, pejamu dengan berbagai sifatnya, biologis, filosofis, psikologis, sosiologis, antropologis, dengan agen penyebab atau disebut ya agennya penyebab, agen, serta dengan lingkungan environment. Jadi lingkungan kita sebut saja di sini environment gitu kan, environment ya, istilahnya environment kan, environment. Keadaan keseimbangan interaksi host, agen, dan environment dalam teori keseimbangan, maka interaksi antara ketiga unsur tersebut harus dipertahankan keadaan keseimbangannya, dan bila terjadi gangguan keseimbangan antara ketiganya akan menyebabkan timbulnya sakit gitu teman-teman. Yaitu nanti saya jelaskan apa sih agen tuh, apa sih host tuh, apa sih environment di bawah ya. Makin semangat lagi kan teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Tertentu pada keadaan normal, kondisi keseimbangan proses interaksi tersebut dapat dipertahankan melalui intervensi alamiah terhadap salah satu dari ketiga unsur tersebut di atas, maupun melalui usaha tertentu manusia dalam bidang pencegahan maupun dalam bidang peningkatan derajat kesehatan. Nah ini kita pertama ke agen lah, bahasanya agen aja lah ya.
agen atau penyebab ya. Agen atau penyebab pada umumnya terjadi penyakit disebabkan oleh berbagai unsur yang secara bersama-sama mendorong terjadinya penyakit. Namun demikian, secara dasar unsur penyebab penyakit dapat dibagi dalam dua bagian utama, yakni gitu kan, penyebab kausal primer dan penyebab kausal sekunder. Gitu kan. Penyebab kausal primer, unsur ini dianggap sebagai faktor kausal terjadinya penyakit. Dengan tetapi sebaliknya pada penyakit tertentu, unsur ini dijumpai sebagai unsur penyebab kausal. Unsur penyebab kausal ini dapat dibagi dalam 5 kelompok utama. Yang pertama ada unsur penyebab biologis, yakni semua unsur penyebab yang tergolong makhluk hidup termasuk kelompok mikroorganisme seperti virus, bakteri, protozoa, jamur, kelompok cacing dan insekta. Unsur penyebab ini pada umumnya dijumpai pada penyakit infeksi dan penyakit menular, yaitu dari situ si awal namanya. Unsur penyebab nutrisi, yakni semua unsur penyebab yang termasuk golongan zat nutrisi. Yakni semua unsur penyebab yang termasuk golongan zat nutrisi dan dapat menimbulkan penyakit tertentu karena kekurangan maupun kelebihan zat nutrisi tertentu seperti protein, lemak, hidrat, arang, vitamin, mineral dan air gitu kan. Itu ya unsur nutrisi ya gitu kan. Unsur penyebab kimiawi. Nah, kimiawi yakni semua unsur dalam bentuk senyawa kimia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Unsur ini pada umumnya berasal dari luar tubuh, termasuk berbagai jenis zat racun, obat-obatan keras, berbagai senyawa kimia tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin jelaskan juga sedikit ya. Jadi memang kita ketika berobat gitu, mau ke dokter gitu, ke terapis, kadang-kadang gitu kan ada yang namanya reaksi konten. Kalau di kami sebutnya reaksi konten gitu kan. Ada perbaikan tubuh. Organ itu ke bawah dulu posisinya gitu kan. Merasakan dulu yang namanya apa? Ya ada nyeri dulu sebentar gitu kan. Setelah itu naik dan setelah naik dia sembuh gitu, seperti itu. Karena dengan proses itu perbaikan dulu tubuhnya ke bawah untuk istirahat dulu gitu kan. Contoh obat, kita minum obat misalkan obat panas ya, kadang-kadang kita ngantuk, itu efeknya gitu kan, seperti itu hal kecilnya gitu kan. Kita harus tidur dulu, kalau nggak tidur ya kitanya akan ini apa nggak enak ke kepalanya, malah jadi sakit gitu teman-teman. Kita harus tidur dulu baru keringetan turunlah panasnya seperti itu. Jadi memang kita ada seperti itu dulu gitu kan. Yang besarnya ya ada yang merasakan dulu sakit ke area pinggang dulu gitu kan, ketika sakit tuh setelah beres area pinggangnya barulah sembuh gitu kan, gitu. Seperti itu. Jadi memang apa reaksi konten tuh pasti gitu kan ada gitu. Mau kita berobat ke dokter gitu, mau kita ke terapis juga gitu kan, tetap itu pasti ada namanya reaksi konten teman-teman gitu. Jadi tapi jangan takut, insya Allah reaksi konten itu juga baik untuk kita. Kenapa? Karena tubuh kita sedang perbaikan, berarti ada apa? Ada namanya apa ya? Perbaikan tubuh lah namanya. Karena kan di kami itu namanya di JM tuh terapi perbaikan sistem tubuh gitu kan teman-teman ya. Nah, itu gitu. Jadi jelaskan sedikit. Kenapa sih Kang saya sudah dibekam gitu kan, ada yang merasakan sakit sebentar atau merasakan ada gatal sedikit, nggak apa-apa, itu wajar gitu, karena itu proses perbaikan. Seperti kita banyaknya toksin racun dalam tubuh gitu kan, pasti gatalnya bukan main ketika di kop kita kan di kop dulu, gatalnya bukan main, tapi nggak apa-apa, kita keluarkan darahnya nanti rileks lagi, bersih lagi gitu, karena badan kita sudah dipenuhi dengan toksin racun yang sangat tinggi gitu teman-teman gitu. Makanya gitu sebelum saya terapis tetap gitu SOP saya tetap bawa. Kenapa? Saya sangat menjaga keamanan semua klien terapi yang saya terapi gitu teman-teman gitu. Oke lanjut ya, mungkin nanti ada yang ditanyakan bisa nanti ditanyakan di post komentar di bawah video ini teman-teman ya. Oke lanjut, masih panjang teman-teman. Bentuk senyawa kimia ini dapat berbentuk padat, cair, uap maupun gas. Ada pula senyawa kimiawi sebagai hasil produk tubuh dari dalam yang dapat menimbulkan penyakit tertentu seperti ureum,
kolesterol, dan lain-lain. Ya jelas, karena kolesterol kita ketahui di ginjal kita tidak mampu membuang kolesterol. Nah, jadi kolesterol bolak-balik aja terus seperti itu gitu kan. Makanya jarang lihat ya kolesterol kenapa sih udah di obat segala macam kadang-kadang susah turun. Ya itu beda juga psikologis kita juga harus kita yakini. Setiap berobat kemanapun tetap pola pikir yang dikuatkan. Kenapa? Keyakinan kita kayak yang cager gitu gitu cek Sunda nama kita gitu ya. Lanjut, unsur penyebab fisika. Yakini semua unsur yang dapat menimbulkan penyakit melalui proses fisika, umpamanya panas, luka bakar, irisan, tikaman, pukulan, ruda paksa, radiasi, dan lain-lain. Proses kejadian penyakit dalam hal ini terutama melalui proses fisika yang dapat menimbulkan kelainan dan gangguan kesehatan. Ya contoh kita yang berantem gitu kan, terus kena luka bakar, yaitu fisika, disebutnya proses fisika teman-teman kalau di teori ini gitu kan. Unsur penyebab fisikis. Yakini semua unsur yang bertalian dengan kejadian penyakit, gangguan jiwa, serta gangguan tingkah laku sosial. Unsur penyebab ini belum jelas proses dan mekanismenya kejadian dalam timbulnya penyakit. Bahkan sekelompok ahli lebih menitik beratkan kejadian penyakit pada unsur penyebab genetika. Jadi memang dari unsur turunan seperti itu kalau di teori ini gitu kan. Tapi banyak macamnya jiwa itu luar biasa, banyak banget gitu kan masalah sekarang di luaran sana yang mengalami gangguan jiwa, schizophrenia gitu kan. Luar biasa penyakit sekarang tuh ekstrim. Pikiran kita harus kita jaga gitu teman-teman ya. Dalam hal ini kita harus berhati-hati terhadap faktor kehidupan sosial yang bersifat non kausal serta lebih menampakkan diri dalam hubungannya dengan proses kejadian penyakit maupun gangguan kejiwaan gitu. Secara singkat seperti itu ya, luar biasa. Penyebab non kausal atau sekunder. Penyebab sekunder merupakan unsur pembantu untuk menambah dalam proses kejadian penyakit dan ikut dalam hubungan sebab akibat terjadinya penyakit. Dengan demikian, maka dalam setiap analisis penyebab penyakit dan hubungan primer semata, tetapi harus memperhatikan semua unsur lain di luar unsur penyebab kausal primer. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa pada umumnya kejadian setiap penyakit sangat dipengaruhi oleh berbagai unsur yang berinteraksi dengan unsur penyebab dan ikut dalam proses sebab akibat. Sebagai contoh, pada penyakit kardiovaskuler, tuberkulosis, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya, kejadian tidak dibatasi hanya pada penyebab kausal saja, tetapi harus dianalisis dalam bentuk suatu rantai sebab akibat di mana peranan unsur penyebab sekunder sangat kuat dalam mendorong penyebab kausal primer untuk dapat secara bersama-sama menimbulkan penyakit gitu kan. Jadi memang kausal primer gitu kan. Jadi maksudnya di sini gitu kan luar biasa. Ya tuberkulosis juga nggak semestanya seperti itu juga, kadang-kadang juga ada yang kena dari orang juga gitu, kadang-kadang gitu kan, pindahan sistem kekebalan tubuh kitanya lemah sehingga gitu kitanya kena gitu teman-teman ya, tuberkulosis. Makanya kita harus jaga. Intinya pola pikir sih teman-teman tetap ke situ lagi. Saya mau apapun itu pola pikir paling utama dimanapun. Pola pikir kita harus jaga. Kita kalau gak mikir ya berarti kita mati. Segitu aja, fix. Kalau kita gak mikir berarti kita nggak hidup gitu, mati kitanya gitu. Lanjut kita ke unsur pejamu atau host. Unsur pejamu host, terutama pejamu manusia, dapat dibagi dalam dua kelompok sifat umum, yaitu pertama sifat yang erat hubungannya dengan manusia sebagai makhluk biologis, dan kedua sifat manusia sebagai makhluk sosial gitu kan. Manusia sebagai makhluk biologis memiliki sifat biologis tertentu seperti umur, jenis kelamin, ras, dan keturunan, bentuk anatomis tubuh, fungsi fisiologis atau faal tubuh, keadaan imunitas serta reaksi tubuh terhadap berbagai unsur dari maupun dari dalam tubuh sendiri, kemampuan interaksi antara pejamu dengan penyebab secara biologis, dan status gizi dan status kesehatan secara umum gitu kan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sebagai sifat khusus seperti kelompok etnik, termasuk adat kebiasaan agama gitu kan, dan hubungan keluarga serta hubungan sosial kemasyarakatan.
kebiasaan hidup dan kehidupan sosial sehari-hari termasuk kebiasaan hidup sehat gitu itu. Memang ke situ lagi ya, hidup sehat memang harus kita jaga sebetulnya gitu kan. Kesehatan kita tuh memang harus kita utama lah, karena harta paling mahal tuh sehat gitu. Orang-orang di luar sana sampai ada di wacana saya lihat di Facebook ya gitu kan, orang Cina dia punya uang 3 miliar gitu sampai dihambur-hamburkan di rumah sakit. Karena apa? Dia sedih karena dokter sudah memvonis dia tidak bisa sembuh gitu kan. Buat apa saya banyak uang tapi tidak bisa membeli kesehatan kita? Ya dari sekarang makanya kita jaga gitu kan. Ya setidaknya kita menjaga anugerah gitu kan. Kesehatan dari Allah tuh memang mahal gitu, luar biasa. Makanya nikmat ini kita harus syukuri kehidupan ini gitu. Kita dikasih kesehatan, kita bisa bernapas dengan enaknya, dengan gratis. Makanya kita harus bersyukur gitu teman-teman ya. Unsur lingkungan terakhir ini udah mau setengah jam, luar biasa ini video. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan sampai. Kalau ada yang nggak ngerti, nggak paham, nanti komentar saja di bawah ya. Mudah-mudahan informasinya sampai teman-teman. Unsur lingkungan atau environment. Unsur lingkungan memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara pejamu dengan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Secara garis besarnya, maka unsur lingkungan dapat dibagi dalam 3 bagian. 3 bagian utama. Lingkungan biologis, segala flora dan fauna yang berada di sekitar manusia yang antara lain meliputi berbagai mikroorganisme patogen yang tidak patogen, berbagai binatang dan tumbuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik sebagai sumber kehidupan, bahan makanan dan obat-obatan, maupun sebagai reservoir atau sumber penyakit atau pejamu antara host intermedia dan fauna sekitar manusia yang berfungsi sebagai vektor penyakit tertentu, terutama penyakit menular. Lingkungan biologis tersebut sangat berpengaruh dan memegang peranan yang penting dalam interaksi antara manusia sebagai menguntungkan manusia sebagai sumber kehidupan maupun yang mengancam kehidupan kesehatan manusia gitu kan teman-teman. Jadi memang ya dari makanan juga gitu, kembali lagi ke makan ya teman-teman gitu kan. Itu makanya ya kita jelaskan sedikit. Di mulut kita ada yang namanya tonsil teman-teman. Tonsil itu salah satu yang namakan tonsil tuh salah satu sistem kekebalan tubuh manusia, salah satunya gitu kan. Di mata ada silia gitu kan, gitu kan. Terakhir ya limpa, sistem limpatik ke situ, limpa banyak macam. Di kuku pun ada sistem kekebalan tubuh teman-teman kalau kita ketahui. Jadi memang kita makan tuh radikal bebas, zat asing gitu kan. Di sini tuh disaring lagi di mulut tuh. Jadi insya Allah tuh udah menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin, seaman mungkin gitu ya. Tinggal kita yang menjaga gitu kan. Pola makan sehat, pola minum yang sehat gitu kan, pola tidur sehat, pola pikir yang sehat gitu teman-teman. Gitu. Makanya gitu saya bukannya melarang ya. Kalau kita bisa berhenti, ada orang-orang banyak yang minum bir ya, minum minuman keras segala macam. Banyak kena ke area lambung ya, wajar karena kenapa? Ya lambungnya lama-lama kebakar teman-teman gitu. Akibatnya juga bisa ke mata teman-teman gitu. Minuman keras tuh jangan dikira ya, banyak juga orang yang kebakar otot matanya loh gitu karena minuman keras gitu kan. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya gitu. Kita tuh dikasih tubuh sama Allah tuh gratis, kasih hidup tuh gratis. Kita lahir ke sini cuman ya kita bekerja untuk juga hidup gitu kan. Tapi insya Allah juga ngejamin kehidupan kita teman-teman ya gitu. Tetap semangat ya. Terakhir ini masih ada lagi lingkungan fisik dan sosial, dua materi lagi nih guys. Lingkungan fisik, keadaan fisik sekitar manusia yang berpengaruh terhadap manusia baik secara langsung maupun terhadap lingkungan biologis. Dan lingkungan sosial manusia, lingkungan fisik termasuk unsur kimiawi serta radiasi meliputi udara, keadaan cuaca, geografis dan geologis. Air baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai bentuk pencemaran pada air. Ya misalnya air sekarang memang juga udah banyak pencemaran. Contoh juga memang
pembuangan sampah-sampah industri sekarang banyaknya langsung ke selokan teman-teman, ke air gitu. Ya, airnya udah tercemar lah untuk saat ini gitu kan teman-teman ya. Apa gitu kan, air sudah tercemar apa gitu kan. Jadi udah banyak yang kurang sehat untuk saat ini sih gitu kan. Makanan juga udah banyak yang pengawet gitu teman-teman. Jadi ya kita gimana lagi, cuma ya satu persatu lah kita pilih gitu kan. Setidaknya kita sehat gitu kan, kitanya terjaga insya Allah gitu kan, tetap kitanya bisa menjaga kesehatan gitu teman-teman ya gitu. Unsur kimiawi lainnya pencemaran udara, tanah dan air, radiasi dan sebagainya. Lingkungan fisik ini ada yang terbentuk secara alamiah, tetapi banyak pula yang timbul akibat manusia sendiri. Ya iya jelas gitu, karena kita sendiri teman-teman gitu kan. Kita ya makanya dulu malaikat ketika Allah menciptakan bumi ini, ya Allah kalau manusia di bumi apakah tidak akan merusak gitu kan. Itu sampai seperti itu malaikat gitu kan. Karena apa? Iya gitu, emang betul manusia tuh akan merusak di dunia ini, ya jelas gitu. Apalagi sekarang ya udahlah maksudnya dijelaskan ya, mungkin kalian juga pada tahu gitu kan. Bukan saya so suci, saya juga sama gitu kan, manusia lemah penuh dengan dosa teman-teman ya. Itu satu lagi nih, lingkungan sosial. Semua bentuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, sistem organisasi, serta institusi atau peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang membentuk masyarakat tersebut gitu kan. Nah ini gitu, negara kita juga jangan salah mempengaruhi pola pikir teman-teman ya. Aturan-aturan negara segala macam itu juga berpengaruh pada pola pikir kita ya, berpengaruh pada kesehatan kita. Jangan dikira itu juga berpengaruh teman-teman ya. Dan kesananya jangan dilanjut lagi, itu ranah politik teman-teman, jangan dijelaskan, cukup. Lingkungan sosial ini meliputi sistem hukum, administrasi, dan kehidupan sosial politik serta sistem ekonomi yang berlaku, bentuk organisasi masyarakat yang berlaku setempat, sistem pelayanan kesehatan serta kebiasaan hidup sehat masyarakat setempat, dan kepadatan penduduk, kepadatan rumah tangga serta berbagai sistem gitu. Ya cukup segitu dulu teman-teman ya informasinya. Ya pada intinya tetap kita jaga kesehatan kita. Tadi ada environment gitu kan, host dan agent gitu kan. Bahasanya agent, bahasa Inggris agen aja lah, kita orang Indonesia gitu teman-teman ya. Gitu seperti itu. Itu teman-teman ya, barusan lampunya mati dasar. Apa ini penutupan. Mungkin segitu saja ya teman-teman informasinya gitu kan, mudah-mudahan nyampe gitu kan. Ya kita harus ketahui gitu, setiap kita berobat kemanapun pasti ada yang namanya reaksi konten. Itu yang saya ingin jelaskan ya, satu yang tekankan gitu. Jadi kenapa ketika kita minum obat ini kok jadi mencret dulu gitu kan. Kenapa ketika kita minum obat ini kok ada dulu panas dulu gitu kan, panas tinggi dulu, tapi setelah panas tinggi itu reda, total sembuh lah badan kita ya. Seperti itulah ya tubuh kita gitu kan gitu. Tetap semangat, salam sehat gitu kan ya teman-teman. Mungkin segitu saja informasi dari saya. Kalau ada yang kurang mengerti silakan tanyakan saja langsung di komentar atau hubungi nomor saya di 087822491745. Dicatat saja teman-teman ya, chat pihak astagfirullahaladzim, lewat WA langsung saja gitu teman-teman. Mohon maaf agak belibet ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan informasinya ini sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.